Krisis air di Indonesia semakin memprihatinkan. Krisis ini meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, degradasi lingkungan, dan menurunnya ketersediaan air bersih. Bahkan, 77% kota dan kabupaten di Pulau Jawa telah memiliki 1 hingga 8 bulan defisit air dalam setahun. Krisis air bersih ini disebabkan karena lemahnya pengelolaan air, serta pemakaian air yang tidak efisien dan terkontaminasinya air oleh bakteri maupun logam berat. Kondisi ini mengakibatkan sumber daya air secara kuantitatif dan kualitatif semakin menurun. Air merupakan sumber daya alam yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, seperti pertanian, peternakan, industri pariwisata, dan sebagainya. Fungsi-fungsi strategis tersebut telah menempatkan air sebagai sarana yang vital dalam kehidupan manusia. Permasalahan dengan air sebenarnya terbagi menjadi 3, yaitu terlalu banyak, terlalu sedikit, atau terlalu kotor. Sumber-sumber air yang kita miliki saat ini sering tercemar oleh berbagai kontaminan, seperti logam berat, patogen, bakteri, virus, zat organik, kekeruhan, dan sebagainya. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, diperlukan sumber daya air yang memadai baik dari kuantitas maupun dari kualitas. Oleh karena itu, Kementerian Riset dan Teknologi mendorong berbagai institusi penelitian seperti lembaga pemerintah, non-pemerintah, serta perguruan tinggi mengembangkan inovasi penjernih air berteknologi membran. Alat penjernih air menggunakan membran ini sangat efektif, telah terbukti mampu memisahkan berbagai kontaminan dari dalam air, sehingga diperoleh air yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Jadi teknologi membran ini adalah teknologi yang pemanfaatannya sangat luas sekali. Sebetulnya dia hanya berupa filter, begitu ya, tapi filternya di level molekuler, gitu ya. Porinya itu bahkan 1 nano, begitu ya, di bawah 1 nano, begitu ya. Ada juga yang di atas 1 nano, tetapi memang kebanyakan di bawah 1 nano, begitu ya. Dan memang dari sekian banyak aplikasi, ya, itu sekarang memang debutnya ada di bidang air dan limbah, gitu ya. Jadi air dan limbah hampir 100% sekarang itu dikerjakan dengan menggunakan teknologi ini. Contohnya itu untuk desalinasi air laut menjadi air minum, yaitu pakai membran, ya. Reuse limbah menjadi air yang bahkan juga drinkable, gitu ya, seperti di Singapura itu juga pakai teknologi membran, gitu ya. Bahkan khusus untuk limbah, ya, itu paradigma pengolahan limbah dulu untuk memenuhi standar buangan industri itu berubah total, ya. Sekarang kita mengolah limbah dengan membran bukan lagi untuk standar buangan industri, tetapi untuk reuse, ya, sehingga limbah itu sekarang itu menjadi profitable. Ya, jadi tidak lagi menjadi cost center atau musuh kita, gitu ya, akan menjadi teman kita untuk bisnis, gitu ya. Jadi limbah itu punya potensi bisnis karena bisa diolah dengan teknologi membran dan profitable begitu, gitu ya. Membran ultrafiltrasi telah lama digunakan dalam bidang medis dan kedokteran, yaitu untuk menghilangkan bakteri dan virus. Ultrafiltrasi mampu menghilangkan hampir 100% koloid, virus dan bakteri pada semua padatan yang mengakibatkan kekeruhan sementara mineral tetap di dalam air. Untuk pengolahan air minum dengan sistem membran itu sebetulnya di pasaran itu ada 4 jenis membran. Ya, yang pertama adalah membran mikrofiltrasi, ada membran ultrafiltrasi, kemudian nanofiltrasi dan reverse osmosis. Nah, masing-masing itu ditentukan oleh diameter porusnya. Jadi kalau mikrofiltrasi bisa menyaring sampai 1 mikron. Kalau ultrafiltrasi itu 0,1 sampai 0,1 mikron. Kalau nanofiltrasi bisa menyaring partikel sampai 0,001 mikron. Sedangkan untuk reverse osmosis itu bisa menyaring sampai 0,0001 mikron. Nolnya ada 3 ya. Nah, untuk penggunaannya itu tergantung dari jenis air yang akan diolah. Jadi kalau misalnya hanya untuk padatan yang kasar-kasar itu dengan mikrofiltrasi itu udah bisa hilang. Sistem penyaringan yang digunakan adalah sistem ultrafiltrasi yang mampu menyisihkan berbagai kontaminan seperti kekeruhan, koloid, zat organik, bakteri, dan bahkan virus. Teknologi ini menggunakan membran hollow fiber ultrafiltrasi tipe U yang memaksa seluruh air input atau air kotor melewati membran secara kontinu dan sehingga keluar air bersih yang berkualitas. Sebagai sarana penyaringan air mandiri, teknologi ini dapat diaplikasikan pada daerah-daerah terpencil dan daerah kering dengan menggunakan kembali air kotor, rumah tangga, dan kebutuhan penyaringan air lainnya. Dengan demikian, dapat terbentuk sistem daur ulang air bersih yang sehat sehingga tidak perlu dilakukan eksploitasi sumber-sumber daya air yang dapat merusak lingkungan. Ayo, kita manfaatkan air bersih untuk hidup sehat.